Lama kita sejenak bernyanyi bersama, bertepuk tangan bersukaria. Selamat datang semua di Forum Anak Nasional. Yuk semua bergembira, kita semua harus jadi pelopor dan pelopor. Berbeda tak jadi masalah, yang penting kita selalu bersatu. Jalan-jalan ke kota Jambi, singgah sebentar di Masjid Raya. Jumpa lagi dalam acara podcast DP3AP2 kali ini bersama saya Reski Darosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Forum Anak Nasional, yang dalam hal ini kita kedatangan Mbak Andini Rizka Humairoh sebagai fasilitator Forum Anak Nasional dan Rasya Zahara, Wakil Ketua Forum Anak dan Pengurus Forum Anak Nasional ya. Pagi hari ini dua narasumber ini akan kita ajak ngobrol santai terkait masalah Hari Anak Nasional. Dan di sini subtemanya juga kita akan membahas suara anak dalam mengisi pembangunan. Karena di usia mereka yang masih sangat produktif, kita akan berbincang-bincang dan tanya-tanya soal suara anak dalam mengisi pembangunan tadi. Dua narasumber kita ini yang masih di usia anak, maka kita akan membahas suara anak dalam mengisi pembangunan. Sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih dengan Andin ya. Ini apa saja yang sudah dikampanyekan oleh Forum Anak? Dalam Forum Anak Provinsi Jambi itu udah ada beberapa hal yang dilakukan. Nah, untuk dalam hal ini, untuk di tahun 2022 itu ada deklarasi stop kekerasan anak. Deklarasi stop kekerasan ya, anak. Terus juga kita juga baru-baru ini ada Hari Anak. Ya, jadi walaupun Hari Anak Nasional, jadi Forum Anak itu menyelenggarakan Hari Anak di salah satu TK yang ada di Kota Jambi dengan tema adalah pencegahan juga untuk stunting. Iya, jadi kegiatan di sana. Jadi kegiatan di sana kita memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, susu, lalu juga ada makanan kacang hijau, dan juga di sana ada pemberian literasi kepada anak-anak. Literasinya itu agak unik juga ya Kak, kalau mau boleh cerita, karena memang kita bukan hanya sekedar cerita dengan mulut gitu, tapi kita pakai alat peraga yang benar-benar bisa membuat anak-anak itu lebih lebih tertarik. Kita pakai kostum, anak-anaknya pakai kostum. Waktu itu ada strawberry, ada panda, dan ada juga penguin. Jadi attention anak-anak itu ke Forum Anak. Jadi itu salah satu bentuk perayaan Hari Anak nih dari Forum Anak Provinsi yang akhir-akhir ini gitu. Itu bantuannya dari mana? Nah, kita memang kreatif ya Kak. Iya, makanya saya pengen tahu kan Sobat DP3AP2 di sini pengen tahu ada bantuan seperti itu, pasti ada pendanaan. Iya, betul. Alhamdulillahnya memang kita punya pembina yang sangat loyal dan royal sekali, itu ada Kak Iis. Jadi memang kita dana itu dari beliau sebagian, juga sebagiannya lagi kita punya fasilitator yang memang masih care sama adik-adiknya. Jadi memang adik-adik tidak mengeluarkan dana, tapi kita fasilitator yang biayain, mencari sponsor untuk mereka berkegiatan. Jadi memang Forum Anak ini di seluruh Indonesia pun pasti biasanya suka cerita kekurangan dana atau misalnya dananya terbatas. Nah, tapi adanya kurangnya dana itu bukan berarti kita stop kegiatan, tapi pakai kegiatan-kegiatan lainnya yang kreatif. Kayak misalnya kita deklarasi Hari Stop Kekerasan Anak itu, Kak, kita di Car Free Day itu loh, kita jadi cap tangan gitu. Nah, itu tidak terlalu banyak biaya dan juga memang pakai alat yang sudah ada di kantor. Jadi memang walaupun terbatas biaya, kita tuh nggak jadi mati suri gitu Forum Anaknya. Kadang-kadang memang anak-anak remaja ini kan kreativitasnya banyak sekali, ide-idenya banyak sekali. Betul. Jadi misalkan ada dulu saya pernah ada sumber di Batanghari, anak-anak itu dia menggunakan, kan anak-anak remaja ini kan rata-rata suka main gadget nih, di Mobile Legends. Jadi mereka menggunakan aplikasi itu sehingga menghasilkan uang dari aplikasi itu tadi. Jadi mereka bisa mengadakan kegiatan-kegiatan Forum Anak itu tadi. Ini salah satunya yang dikerjakan seperti itu. Kreatif sekali sih sebenarnya ya. Baik, di sini ada istilah
pelopor dan pelapor. Betul. Identik dengan forum anak nih. Apa aja isi dari pelopor dan pelapor ini? Oke, untuk pelopor dan pelopor Pelopor dan pelapor. iya, itu 2P ya Kak, biasa disingkat. 2P. Jadi anak-anak ini berperan yang pertama itu sebagai pelapor. Jadi anak-anak itu melaporkan apa yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, misalnya kita itu punya ada klaster-klaster. Misalnya klaster 1 itu tentang hak sipil. Nah, yang paling sering dikampanyekan adalah gimana nih teman-teman kalian? Biasanya saya sebagai fasilitator itu suka bicara ketika sama adik-adik tuh, ada nggak teman-teman kalian yang masih belum punya KIA? Kartu identitas anak. Ada nggak teman-teman kalian yang belum punya akte kelahiran? Nah, itu tuh adalah bentuk dari pelapor. Nah, anak-anak ini melapor kemana? Melapor ke orang dewasa yang mereka percaya. Misalnya ke dinas ini agar bisa oh ternyata masih ada nih anak-anak yang belum punya identitas. Gimana nih tindakannya? Nah, itu salah satu bentuk anak itu sebagai pelapor. Atau juga Kak, misalnya di sekolah ada pembulian. Nah, salah satu program kegiatan forum anak ini yang saya kemarin dampingi adalah, ini masih rencana tapi semoga bisa ya Kak, adalah stop bullying. Karena ya salah satu tugas anak sebagai pelapor itu adalah melihat sekitar mereka, dan ternyata banyak masih pembulian, dan itu adalah hal yang pengen anak-anak bikin kegiatan dan bisa terimplementasi kepada teman-teman lain. Nah, itu sebagai pelapor. Nah, kalau pelopor, anak-anak itu kayak agen of change lah Kak. Jadi jadi agen perubahan gitu. Pelopor mereka yang menjadi di antara anak-anak yang lain. Forum anak ini misalnya kita punya anak 500.000 anggapan Kak. Nah, mereka 30 orang inilah yang menjadi pelopor. Nah, jadi bayangkan, kalau aku ya Kak suka bilang ke anak-anak, bayangkan betapa bangganya kalian adalah forum anak yang menjadi pelopor di antara 500.000 anak ini gitu kan. Iya, jadi kayak kalianlah yang memberikan hal-hal yang baik. Makanya itu ada kegiatan yang actionnya Mbak, kayak misalnya yang deklarasi tadi, terus juga peringatan Hari Anak, terus juga ada stop kekerasan anak, ada juga pokoknya hal-hal yang bersifat membangun. Terus juga anak-anak kan dikaitkan juga dengan hal-hal yang kegiatannya positif gitu. Kayak Rara ini kan dia kan masih sekolah, terlihat dari pakaian seragam yang dikenakannya. Biasanya kan di sekolah itu ada yang namanya konselor sebaya kan, ada konselor sebaya. Jadi dia memang teman-teman sebaya yang memang dia ditugaskan oleh sekolah itu, yang tapi memang sudah dilatih untuk tempat teman-temannya curhat. Karena kan kadang-kadang walaupun di sekolah itu ada yang namanya guru BK, bimbingan konseling, kan tiap sekolah pasti ada. Jarang anak-anak yang mau berkonsultasi langsung ke guru BK. Mereka tuh akan lebih leluasa ketika mereka curhat dengan teman sebayanya. Makanya di tiap sekolah biasanya ada konselor sebaya namanya kan. Nah, itu apakah di Provinsi Jambi ini di tiap sekolah-sekolah sudah ada konselor sebaya itu, dan tugasnya apa saja? Kalau yang saya tahu ya, untuk di sekolah saya itu nggak ada forum anak, tapi ada PIKR sebagai ya. Berarti itu termasuk konselor sebaya juga kan kalau PIKR, karena PIKR itu kan dia di bawah naungan BKKBN kan. Rara, ini untuk program kerjanya forum anak itu apa aja? Kami alhamdulillah kemarin udah rapat untuk beberapa hal. Kami udah bikin proker kerja, yaitu kami membuat forum anak kecamatan, yang dimana forum anak kecamatan ini juga adalah orang-orang pilihan yang ada di kecamatan masing-masing. Mungkin di forum anak kecamatan ini belum banyak aktif, cuma itu udah ada proker kerja mereka juga alhamdulillah udah berjalan, dan mereka juga udah secara langsung turun untuk mengikuti forum anak kecamatan ini. Ya. Salah satu actionnya kira-kira apa? Kemarin mereka ikut ke Musrembang, turun langsung ke kantor camat gitu. Kantor camat, ya memang biasanya kalau Musrembang pasti dilaksanakannya di kantor camat ya. Berarti yang anak-anak itu tadi mengikuti kegiatan Musrembang itu tadi. Di situ mereka menyuarakan apa? Di sana mereka mengeluarkan pendapat mereka dari permasalahan-permasalahan anak yang masih banyak sekali terjadi di Provinsi Jambi ini. Salah satunya ada mungkin pernikahan dini tadi, ada bullying, terus itu ya gitu.
Baik, terima kasih Rara. Di sini saya mau bertanya lagi tentang suara anak nih. Kan di suara anak ini mungkin ada beberapa poin ya, saya kurang paham. Tapi yang satu poin yang saya tahu itu tentang penurunan perkawinan anak. Jadi saya ingin tahu nih pandangan Rara terhadap penurunan perkawinan anak ini. Ya, baru kemarin ada bulan Maret kemarin kita ngadain pertemuan Forum Anak se-Provinsi Jambi, di mana Forum Anak ini kita mempertemukan dari kabupaten kota masing-masing. Nah, suara anak ini kita udah membentuk ada 7 suara. 7 suara. Ya, salah satunya tadi ada pernikahan usia dini. Pernikahan usia anak ini udah banyak sekali terjadi di kabupaten kota mereka masing-masing. Nah, mereka itu menyuarakan permasalahan ini untuk dimasukkan ke suara anak Provinsi Jambi. Yang terakhir saya mau tanyakan tanggapan adik-adik tentang pernikahan usia anak ini tadi. Betul. Rara dulu boleh? Mungkin menurut Rara ya, karena pernikahan usia anak ini udah banyak kemarin udah meningkat di Provinsi Jambi. Rara sempat lihat juga di beberapa data yang ada di kantor kemarin. Nah, itu tuh banyak sekali anak-anak sekolah yang mereka tuh menikah di usia dini. Ya, itu kira-kira itu apa penyebab makanya mereka itu menikah di usia dini itu tadi? Kalau untuk anak-anak kan mereka masih sekolah nih, harusnya kan mereka tamatkan dulu sekolah seperti itu. Tapi mereka lebih memilih menikah sebelum tamat sekolah. Itu kira-kira faktor yang paling banyak itu apa di sekolahan? Kebanyakan sih salah pergaulan ya. Mungkin juga dari faktor ekonomi ekonomi. Ya. Dan juga ada juga faktor adat gitu. Faktor adat. Kalau perjodohan. Perjodohan. Kalau dari faktor ekonomi itu berarti orang tuanya kan mengizinkan kalau faktor ekonomi berarti. Iya. Seperti itu ya. Ini mungkin bisa menambahkan, soalnya kan kalau kita bahas masalah pernikahan dini dari faktor ekonomi, berarti kan di situ ada izin dari orang tua seperti itu. Kalau dari tanggapan saya, makanya itu kita dari pemerintah, saya juga tahu adanya dispensasi biasanya untuk anak itu harus ke pengadilan. Nah, menurut saya itu harus Nah, karena bukan hanya sekedar izin orang tua aja, jadi orang dari pihak pemerintah pun juga tahu dengan harus ada surat dispen itu dari pengadilan. Kenapa orang akhirnya ekonomi itu menjadi faktor menurut saya adalah karena anak-anak ini dipaksa untuk mereka keluar dari beban keluarga. Jadi ketika ada satu anak yang sudah menikah, berarti orang tua itu sudah tidak lagi misalnya dia punya anak 3, kalau sudah ada satu yang menikah berarti tinggal 2. Jadi itu yang sering dibilang sebagai faktor ekonomi sih Kak. Dan budaya juga mungkin. Iya, budaya memang kalau di Jambi itu belum kurang ya Kak. Tapi Kak, kalau misalnya kita lihat ketika ada pertemuan forum anak atau misalnya pertemuan fasilitator, masalah utama dari perkawinan anak ini adalah salah satunya adat. Misalnya kayak di daerah timur sana anak-anak harus nikah nih sama saudaranya sendiri di usia anak karena untuk biar jangan hilang harga mereka itu. Nah, itu sebenarnya yang masih kita coba upayakan lah gimana jalan tengahnya ketika ekonomi yang menjadi faktor itu bisa ada upaya dari pemerintah dengan mengadakannya persidangan, dan itu membuat orang tua jadi pikir-pikirlah susah mau ngawinin anak aja harus pakai surat dispen ke pengadilan. Tapi ketika adat ini ada hal-hal yang perlu ada gesekan antara adat sama hukum konvensional gitu. Jadi supaya adat ini tetap bisa berjalan, tapi angka pernikahan dini itu juga bisa ditekan gitu. Walaupun seandainya harus menikah antar marga misalkan, tapi dengan usia mereka yang sudah cukup legal dengan sesuai dengan BKKBN ataupun menurut WHO seperti itu. Baik, terima kasih Andin, Rara, mungkin terima kasih sekali kalian mau hadir di podcast GP3AP2 ini menyuarakan tentang suara anak. Jadi kita di sini banyak tahu bahwa ini kan soalnya kan bukan hanya di Provinsi Jambi ya, di seluruh Indonesia ini memang rentan sekali di usia-usia remaja ini jadinya pergaulan bebas, pernikahan dini,
penggunaan narkotika gitu kan, banyak sekali. Jadi memang perlu sekali adanya forum anak ini untuk bagaimana menghimpun teman-teman remaja yang lain supaya tidak terjerumus ke arah yang negatif seperti itu. Mudah-mudahan saya pun juga bisa suatu saat memiliki kegiatan seperti kalian berdua. Saya sangat bangga sekali nih dengan kalian berdua, kepada Andin dan Rara. Tapi mungkin kita cukupkan sekian podcast kita kali ini. Sebelum saya akhiri, saya mungkin minta sedikit statement closing dari Andin dan Rara. Oke. Mungkin statement closing dari saya, teman-teman di Provinsi Jambi ini ada loh forum anak daerah. Di sini anak-anak itu menyuarakan hak-hak kalian. Memang anak-anak seluruh di Provinsi Jambi itu nggak tergabung nih dalam forum anak, tapi kalian punya perwakilan di forum anak Provinsi Bumi Seginjai. Di sini kalian bisa menyuarakan hak-hak kalian. Nah, setiap tahunnya kalian punya kesempatan untuk menyuarakan suara anak yang akan dibacakan di nasional. Ya. Mungkin dari saya untuk teman-teman jangan takut untuk menyuarakan hak-hak teman-teman semua. Karena di sini nih kami membantu teman-teman untuk membantu teman-teman itu mendapatkan hak teman-teman masing-masing gitu ya. Terima kasih singkat dan padat statement closing dari Andin dan Rara. Sedikit saya tarik kesimpulan di sini bahwa adik-adik remaja di Provinsi Jambi, kalian mempunyai hak yang sama untuk menyuarakan suara kalian kepada forum anak ini. Sekian, terima kasih podcast hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.